Selamat siang Pak Eko dan teman-teman semuanya. Saya Naomi Tania Setiawan dari absen 26, kelas 10C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Pokok-pokok pembahasan pada hari ini yang pertama adalah pengenalan awal, yang kedua latar belakang, yang ketiga masa kejayaan, yang keempat kemajuan yang dicapai, yang kelima fase kemunduran, keenam peninggalan prasasti dan lain-lain, ketujuh adalah fun fact, dan kedelapan adalah daftar pustaka. Masuklah kita pada topik pembahasan yang pertama adalah pengenalan awal. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yakni Sri yang berarti bercahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Hal ini dapat diartikan kerajaan ini sebagai kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar dan terkuat yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan ini meliputi seluruh wilayah Sumatera, Semenanjung Malai, yang mencakup negara Malaysia dan Thailand Selatan, Temasek atau Singapura, Jawa Barat atau Tarumanegara, Kalimantan Barat, sebagian wilayah Sulawesi, sebagian besar Selat Malaka, Sunda, hingga Laut Cina Selatan, serta wilayah Filipina Selatan. Masuklah kita pada topik pembahasan yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang ada dua, yakni yang pertama adalah penaklukan daerah Minangkabau atau Minangkabau, suku serta wilayah di Semenanjung Malaya, dan di wilayah sekitar Sumatera yang menjadi jalur penghubung antara jalur perdagangan India dan Tiongkok, dan merupakan rute utama perdagangan internasional oleh Daputa Hyang Sriwijaya Nasa yang bertujuan untuk menaklukkan daerah strategis di Sumatera. Latar belakang yang kedua adalah keinginan Daputa Hyang Sriwijaya Nasa untuk menguasai wilayah-wilayah strategis dalam pelayaran perdagangan Nusantara. Daerah Kerajaan Sriwijaya juga merupakan daerah Sumatera yang kaya akan sumber daya alam yang diminati oleh pedagang dari berbagai negara. Hal ini dijelaskan di Prasasti Talang Tua dan Kedukan Bukit. Siapa sih Daputa Hyang? Daputa Hyang Sriwijaya Nasa adalah pendiri dan pemimpin pertama Kerajaan Sriwijaya. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Ia juga dianggap sebagai raja yang memulai fondasi kerajaan pada abad ke-7 Masehi. Kisah-kisahnya tertulis dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Dalam ekspedisinya, yang tertulis di prasasti Kedukan Bukit, ia memimpin ekspedisi besar dari Minangga dengan membawa sekitar 20.000 pasukan. Ekspedisi ini berupaya untuk memperluas wilayah dan memperkuat kekuasaan Sriwijaya. Karena keberhasilan ekspedisi ini menjadikan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat kekuatan politik dan perdagangan di Sumatera dan sekitarnya. Masuklah kita kepada topik pembahasan yang ketiga adalah masa kejayaan. Puncak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya terjadi pada abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Dimulai pada pemerintahan Raja Dharma Setu yang berhasil melebarkan sayap Kerajaan Sriwijaya hingga ke Semenanjung Malaya. Bahkan kerajaan ini berhasil membangun sebuah pangkalan di daerah Ligor yang memungkinkan kapal-kapal Cina dan India untuk singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada pemerintahan Raja Balapuntadewa pada sekitar abad 9 Masehi yang ditandai dengan puncak Kerajaan Sriwijaya dalam aspek politik, perdagangan, dan keagamaan. Bahkan pada masa itu, wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya menyebar hingga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Thailand Selatan. Butuh sekitar 24 tahun bagi Kerajaan Sriwijaya untuk menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara, hingga dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat yang membuat para kapal yang singgah merasa aman dari gangguan perompak ataupun bajak laut. Kerajaan Sriwijaya dapat mencapai masa kejayaannya karena kerajaan ini mampu menaklukkan jalur perdagangan strategis di Selat Malaka yang meliputi daerah Bandar Melayu Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Kalinga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Saya di Semenanjung Melayu. Bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan maritim dengan ditemukannya reruntuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 hingga 7 Masehi, yakni Kolam Pinisi, Samirejo, Tulung Serapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Kerajaan ini juga memiliki angkatan laut yang kuat untuk melindungi wilayahnya dari perampok serta memiliki komunitas pertanian di wilayah pedalaman untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun ekspor. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha Mahayana
yang terkenal. Banyak pelajar dan biksu dari berbagai wilayah datang untuk belajar di Kerajaan Sriwijaya, termasuk Tiongkok dan India. Tak hanya itu, Kerajaan Sriwijaya memiliki perguruan tinggi yang terkenal, seperti Universitas Nalanda yang menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Buddha dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini untuk slide kedua dari masa kejayaan. Masuklah kita pada topik selanjutnya, yaitu siapa sih Bala Puntadewa? Bala Puntadewa adalah salah satu raja yang terkenal bahkan ke India. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda. Raja Bala Puntadewa memiliki sikap berani dan tegas. Ia memerintah pada sekitar abad ke-9 Masehi. Raja Bala Puntadewa merupakan putra raja kerajaan Sailendra yang berkuasa di Jawa Tengah, yakni Samaratungga dan Dewi Tara, putri dari kerajaan Sriwijaya. Ia juga memiliki adik ipar yang berasal dari kerajaan Mataram, yakni Rakai Pikatan. Dan Rakai Pikatan menikah dengan sang kakak, yakni Pramudya Wardani. Setelah kematian sang ayah, Bala Puntadewa seharusnya memiliki hak atas tahta kerajaan Sailendra. Namun karena terjadi perselisihan antara Rakai Pikatan suami sang kakak, perselisihan itu berakhir dengan kekalahan Bala Puntadewa yang membuatnya harus melarikan diri ke Sriwijaya, yang membuatnya naik tahta dan menjadikannya raja dari kerajaan Sriwijaya dan menjadikannya sebagai raja yang sangat berpengaruh di kerajaan Sriwijaya. Masuklah kita kepada topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu fase kemunduran kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai hancur setelah meninggalnya Raja Bala Puntadewa, dikarenakan tidak ada lagi raja yang cakap dalam memimpin kerajaan Sriwijaya. Lebih tepatnya lagi sejak kepemimpinan Raja Chola Dewa dari Kerajaan Chola, India Selatan pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini mengalami keruntuhan karena Kerajaan Chola Mandala melakukan penyerangan sebanyak 2 kali pada tahun 1007 dan 1023. Penyerangan ini terjadi karena adanya persaingan sengit antara Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola Mandala. Kerajaan ini memperebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Chola Mandala berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarma. Kerajaan Chola juga mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka, yang merupakan sumber pendapatan Kerajaan Sriwijaya, yang membuat perekonomian melemah karena perdagangan yang berjualan terus berkurang. Tak hanya itu, kekuasaan militer juga ikut melemah dan beberapa daerah melepaskan diri dari Kerajaan Sriwijaya. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya tidak mendapatkan pajak dari kapal yang bersandar, serta mulai mendangkalnya Sungai Musi, yang menyebabkan kapal layar tidak lagi mau bersandar di daerah ataupun wilayah Kerajaan Sriwijaya. Karena hal-hal tersebut menyebabkan Kerajaan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi. Masuklah kita pada faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah pada tahun 1275, Kerajaan Singosari melakukan ekspedisi Pamalayu oleh Raja Kartanegara ke arah Sumatera untuk melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas pengaruh Kerajaan Singasari dan memperkuat posisi tawar Kerajaan Singosari dalam menghadapi kekuatan luar, seperti pengaruh Kekaisaran Mongol yang semakin ekspansif di Asia. Tak hanya itu, Kerajaan Singosari ingin mengurangi ancaman dari kerajaan-kerajaan besar. Walaupun dalam ekspedisi ini Kerajaan Singosari berhasil, namun akhirnya kalah oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Masuklah kita pada faktor kemunduran yang kedua adalah pada tahun 1377, Kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan Sriwijaya. Hal ini dapat terjadi karena adanya sumpah dari sang patih, yakni Sumpah Palapa. Hal ini dapat terjadi karena janji Patih Gajah Mada untuk tidak menikmati kesenangan dan kenikmatan hidup sebelum berhasil menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Masuklah pada faktor yang ketiga, yakni pada akhir abad ke-13, mulai masuknya persebaran agama Islam yang dilakukan oleh pedagang Arab dan Gujarat. Pedagang-pedagang Arab dan Gujarat memainkan peran penting dalam penyebaran
penyebaran agama Islam. Tidak hanya di pesisir-pesisir Jawa dan Sumatera, tetapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Hal ini menyebabkan terpisahnya Kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Aceh hingga menjadikannya kerajaan Islam pertama di Indonesia. Masuklah kita kepada pembahasan prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti pertama adalah Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di reruntuhan Universitas Nalanda di India. Prasasti ini berisi silsilah raja-raja Kerajaan Sriwijaya, termasuk Raja Balapuntadewa. Prasasti ini sangat penting karena menunjukkan hubungan diplomatik dan keagamaan Sriwijaya dengan India, yang erat dengan pusat-pusat keilmuan Buddha di India serta penyebaran agama Buddha dan hubungan jalur perdagangan. Prasasti selanjutnya yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di Palembang, Sumatera Selatan, yang diperkirakan dibuat pada tahun 683 Masehi. Prasasti ini menjadi salah satu prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia. Prasasti ini berisi perjalanan Dabudahyang Srijayanasa dalam menaklukkan raja wilayah Minangkabau ataupun Minangkabau. Prasasti yang selanjutnya adalah Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini ditemukan di Palembang dan diperkirakan dibuat pada tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisi doa Dabudahyang Srijayanasa untuk kesejahteraan rakyat dan keamanan rakyat. Tak hanya itu, prasasti ini juga menceritakan tentang pembuatan Taman Srik Setra. Taman ini dipersembahkan untuk kesejahteraan makhluk hidup. Selanjutnya adalah Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi, di tepi Batang Berangin, dan prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 686 Masehi. Prasasti ini berisi kutukan-kutukan terhadap siapa saja yang tidak setia atau melanggar perintah raja atau tidak setia kepada raja. Selanjutnya adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di Palembang. Prasasti ini berbentuk batu besar dengan pancuran berbentuk kepala naga. Prasasti ini berisi nama-nama pejabat tinggi dan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Kerajaan Sriwijaya yang disertai kutukan bagi mereka yang tidak patuh dan berkhianat dengan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini berisi struktur pemerintahan dan birokrasi di Kerajaan Sriwijaya. Yang selanjutnya adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka dan diperkirakan dibuat pada tahun 686 Masehi. Prasasti ini berisi kutukan-kutukan atau ancaman terhadap siapa yang mencoba mengganggu dan menyerang Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini juga berisi mengenai hukuman bagi Jawa yang tidak setia yang kemungkinan merujuk pada Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya adalah Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan, dan diperkirakan dibuat pada abad ke-8 Masehi. Prasasti ini berisi mengenai Raja Dharmasetu dari Kerajaan Sriwijaya yang memberikan perlindungan kepada umat Buddha serta menunjukkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di wilayah Semenanjung Malai dalam penyebaran agama Buddha, dan prasasti ini juga berisi pengangkatan pejabat. Prasasti ini menjadi bukti kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang meluas hingga ke Thailand Selatan. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini ditemukan di Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, dan diperkirakan dibuat pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini ditulis dengan dengan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno, yang berisi kekuatan dan kebesaran Kerajaan Sriwijaya serta penyebaran agama Buddha di wilayah tersebut. Prasasti selanjutnya adalah Prasasti Hujung Langit. Prasasti ini ditemukan di Lampung Barat dan diperkirakan dibuat pada abad ke-9 Masehi. Prasasti ini berisi keterangan tentang wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya di daerah pedalaman Lampung, serta berisi pujian kepada Raja Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya adalah Candi Gumpung. Candi Gumpung terletak di Kompleks Muara Jambu. Candi ini dibangun dengan batu bata merah dan menampilkan ciri khas arsitektur Buddha. Candi ini diperkirakan berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi para biksu yang datang dari berbagai wilayah di Asia. Selanjutnya adalah catatan perjalanan. Irtesi adalah seorang biksu Buddha Tiongkok yang tinggal dan belajar di Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Catatannya memberikan banyak informasi mengenai kehidupan di Kerajaan Sriwijaya, termasuk penggambaran Raja Balapuntadewa sebagai raja yang bijaksana dan kuat. Catatan ini menggambarkan
mengenai kegiatan keagamaan dan pendidikan di Sriwijaya. Ia juga mencatat bahwa ia tinggal dan belajar di Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Masuklah kita kepada fun fact Kerajaan Sriwijaya. Nih, ada 2 fun fact dari Kerajaan Sriwijaya. Fun fact yang pertama adalah, Kerajaan Sriwijaya itu nggak punya prasasti berupa kitab-kitab. Nggak kayak kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya bahan atau media penulisan yang bertahan lama. Tidak seperti saat ini. Naskah kuno umumnya ditulis dengan daun lontar atau kulit kayu. Namun, bahan-bahan ini mudah rusak dan lapuk. Fun fact yang kedua dari Kerajaan Sriwijaya adalah belum ditemukannya pusat kerajaan atau pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Meskipun Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang besar yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara, namun sampai saat ini tidak diketahui lokasi pastinya mengenai pusat pemerintahannya. Terdapat banyak sekali teori yang berpendapat mengenai di mana letak pastinya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya bukti yang kuat mengenai hal tersebut. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi pada hari ini. Masuklah kita pada penghujung presentasi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.